Semua berkat itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Mari kita pahami itu. Dan doa saya mulai hari ini, mata rohani kita semua tercelik, sehingga kita ngerti, kita diberkati Tuhan, supaya kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Sehingga orang itu bisa ngerasain kasih Tuhan melalui hidup kita. Anda kalau diberkati sama Tuhan, Anda merasa nggak Tuhan sayang sama saudara? Yes, kalau saudara jadi saluran berkatnya Tuhan buat orang lain, melalui hidup saudara, orang lain juga merasakan kasihnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Diberkati untuk membawa pengaruh yang baik. Membawa apa? Pengaruh yang baik. Jangan diberkati malah jadi nggak karu-karuan. Saya mau ngomong sama saudara, kita diberkati bukan sekedar untuk pamer-pamer di Instagram. Kita diberkati bukan hanya sekedar untuk membuat orang lain jadi iri hati sama kita. Kita diberkati untuk jadi pengaruh yang baik. Sehingga melalui hidup kita, ketika kita naik, orang lain terinspirasi. Kalau dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Kalau dia bisa keluar dari kemiskinan, saya juga bisa keluar dari kemiskinan. Kalau dia ditolong oleh Tuhan, saya juga bisa ditolong oleh Tuhan. Biarlah hidupmu jadi inspirasi buat orang lain. Jadi inspirasi yang baik, jadi terang dunia, jadi garam dunia. Yusuf diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarganya ikut menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Mesir pada waktu itu, mereka terpelihara di masa kelaparan. Saya berdoa ketika saudara diberkati oleh Tuhan, sebanyak mungkin orang bisa merasakan dampaknya melalui hidup saudara. Ada dampaknya. Jadi jangan sampai kita diberkati, cuma kita yang ngerasain dampaknya, ngerasain berkatnya, tapi orang lain sama sekali nggak ngerasain dampak itu, nggak ngerasain berkat itu. Pastikan semakin engkau diberkati, semakin terang dunia, garam dunia dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita diberkati untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan. Mari kita baca saudara ya. Kita baca Ayub 29 ayat 12 sampai 16. Ini adalah satu pembacaan yang hari-hari ini Tuhan banyak pakai untuk berbicara di hati saya sendiri. Dan saya berdoa ayat-ayat yang kita akan baca ini juga Tuhan pakai untuk berbicara di dalam hati saudara. Oke, ditulis begini. Ini Ayub saudaraku ya. Dan ini alasan kenapa Tuhan memberkati Ayub. Karena aku menyelamatkan orang sengsara. Banyak loh orang sengsara. Tapi yang mana yang sudah Anda selamatkan? Yang mana yang sudah Anda tolong? Dan berteriak minta tolong. Kita nggak bisa menolong semua orang. Tapi kalau kita bisa tolong, mari kita lakukan. Nggak semua proposal, nggak semua orang susah kita bisa tolong. Tapi buat saya, apa yang saya bisa lakukan, saya mau lakukan. Lanjutkan. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Kalau anak masih punya papa dan mama, ada papa mama yang menyediakan makanan, menyediakan tempat untuk tinggal, menyekolahkan. Tapi anak yatim piatu siapa? Alkitab ngomong mereka nggak ada penolongnya. Ayub ngomong, aku akan jadi penolong buat yatim piatu yang tidak ada penolongnya. Ayat 13, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Jangan biasain tutup mata saudara ya. Mari kita punya kepedulian. Ini Ayub. Dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Tadinya aduh di dalam kesesakan, ngalami kelegaan, bersukaria karena pertolongan. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin
dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Sampai di situ pembacaan kita. Ayub diberkati untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Ini alasan kenapa Tuhan memberkati dia luar biasa. Ini alasan kenapa pada zaman itu Ayub sedemikian dipermuliakan, diangkat oleh Tuhan, dan diberkati berlimpah-limpah. Jadi salah satu orang terkaya pada zaman itu. Saya berdoa, Anda tangkap maksud Tuhan ini. Beda ya, kekayaan dunia sama kekayaan dalam Tuhan itu beda ya. Kalau dunia kaya seringkali hanya untuk diri sendiri. Tapi kita kaya untuk jadi berkat.